Rumah Belajar, apakah menurut kalian terumbu karang yang ada di lautan itu termasuk makhluk hidup atau benda mati ya? Kalau makhluk hidup, kenapa mereka berbentuk seperti batu? Tapi kalau benda mati, kenapa mereka bisa tumbuh semakin tinggi? Sahabat Rumah Belajar, pada video kali ini kita akan belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup bersama saya, Dwi Yunitasari dari SMP Negeri 3 Kedung Kabupaten Jepara, peserta pembatik level 3 tahun 2022. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dan kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang diamati. Sahabat Rumah Belajar, tahukah sahabat bahwa yang dinamakan makhluk hidup itu pasti memiliki karakteristik atau ciri-cirinya? Lantas, apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, dia mampu bereproduksi, lalu mengambil dan menggunakan energi, bernafas, mengeluarkan zat sisa, menanggapi rangsang, dan tersusun dari sel. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Ada yang bergerak secara aktif dan ada yang bergerak secara pasif. Hewan dan manusia bergerak secara aktif. Mereka bergerak dengan cara berpindah tempat dan gerakannya cepat. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif. Mereka bergerak dengan karakteristik tertentu dan biasanya gerakan mereka sangat lambat. Karakteristik yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang berarti terjadi perubahan baik secara kuantitas maupun kualitas yang akan menjadikan makhluk hidup tersebut semakin tambah besar dan tambah rumit. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan membesar. Yang ketiga dari makhluk hidup adalah dia bisa bereproduksi atau berkembang biak. Tujuan dia bereproduksi adalah untuk memperbanyak dan melestarikan jenisnya. Nah, reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Ciri yang selanjutnya adalah menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan secara internal maupun eksternal ini disebut sebagai stimulus. Nah, reaksi terhadap rangsangan atau perubahan lingkungan ini disebut sebagai respon. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan melakukan berbagai aktivitas lain dalam tubuhnya. Mengambil dan menggunakan energi ini sering kita sebut dengan aktivitas makan atau nutrisi. Berdasarkan cara pengambilan energinya, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui serangkaian proses fotosintesis. Sedangkan organisme yang mendapatkan energi dari makhluk lain atau organisme lain disebut sebagai heterotrof. Contohnya adalah manusia dan hewan. Karakteristik makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Hewan, tumbuhan, dan manusia tentunya juga harus bernafas. Proses pernafasan atau yang disebut juga dengan respirasi ini bertujuan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan yang ada di dalam sel tubuh untuk dihasilkan menjadi energi yang akan digunakan bagi kehidupan. Ciri yang selanjutnya adalah mengeluarkan atau menghasilkan zat sisa. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini terbentuk di dalam tubuh makhluk hidup karena terjadi proses biokimia. Zat sisa ini bersifat racun bagi sel tubuh sehingga harus dikeluarkan. Tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan zat sisanya berupa gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa dari respirasi sel. Sedangkan pada manusia dan hewan lebih kompleks lagi. Karakteristik yang terakhir adalah bahwa makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau disebut sebagai uniseluler, tapi ada juga yang tersusun dari banyak sel atau yang disebut sebagai multiseluler.
Hidup yang uniseluler contohnya Paramecium, amuba, euglena, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan makhluk hidup yang bersifat multiseluler contohnya manusia, hewan, tumbuhan, termasuk juga jamur. Sahabat Rumah Belajar, tahukah sahabat bahwa sebenarnya virus itu bukan termasuk makhluk hidup loh? Karena virus itu tubuhnya tidak tersusun dari sel. Virus hanya tersusun dari gabungan protein yang di dalamnya mengandung DNA dan RNA. Sahabat Rumah Belajar, demikian tadi video kali ini yang menjelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Rumah Belajar.